Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penataan ruang kota di Jakarta. Anggota kelompok kami ada 6 orang, yaitu Lutfia Rahmawati, Poppy Angelina, Devi Fitria Permatasari, Bella Isabrina, Dwi Melia Rosa Aditya, dan Elvira Nur Oktavia. Tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan untuk melihat struktur ruang pada kota. Konsep ini diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang 2006, karya Yunus Wahid. Merupakan ekspresi geografis, cerminan lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Di Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai dasar pengaturan penataan ruang yang pada dasarnya sudah memberikan peran yang cukup besar untuk mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir seluruh pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah RT atau RW. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diantaranya adalah 1. Pembagian wewenang antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 2. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang. 3. Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. 4. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan. 5. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 6. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang. 7. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat. 8. Penyidikan yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil sebagai wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan. 9. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. 10. Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru. Transisi selama 3 Contoh kasus, kegagalan konsep penataan ruang Ibu Kota Jakarta.
Pada awal tahun 2020, banjir melanda kota Jakarta. 3 kali hujan deras, 3 kali pula banjir melanda. Banyak hal yang menyebabkan. Salah satunya adalah kacaunya konsep penataan ruang yang diakibatkan oleh banyaknya pengembangan infrastruktur yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Penataan ruang di Jakarta seharusnya mengacu pada 3 konsep penataan ruang, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Namun pada prakteknya justru tidak saling berhubungan. Pada proses pengendalian tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Walaupun panduannya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Persoalan padatnya bangunan di Kota Jakarta tentunya membutuhkan berbagai pendekatan, tidak hanya fisik tetapi juga non-fisik. Sebagai gambaran penataan di koridor bantaran Sungai Ciliwung tidak semata-mata aspek konstruksi yang diperhatikan, tetapi juga bagaimana memindahkan warga yang sudah terlanjur mendiami lokasi bertahun-tahun tanpa terjadinya gejolak sosial. Kerusakan daerah aliran sungai Das di Hulu Ciliwung juga menyebabkan terjadinya proses sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Kondisi tersebut bisa mengurangi daya tampung air pada sungai. Hal tersebut membuat banjir semakin meluas. Banjir juga disebabkan oleh banyak tempat pembuangan saluran air yang tersumbat. Populasi sampah sering menumpuk di bagian hilir sungai. Genangan air dengan mudah muncul apabila aliran sungai tersumbat oleh sampah. Selain pencemaran sampah, menurut penelitian dalam Jurnal Teknologi Lingkungan 2002 milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, banjir di DKI Jakarta juga disebabkan oleh pencemaran limbah industri dan rumah tangga. Perilaku masyarakat dan industri yang gemar membuang limbah dan kotoran ke sungai menyebabkan pendangkalan dan penyempitan. Kemampuan sungai dalam menampung dan mengalirkan air hujan kian menurun. Banyak aktivitas ekonomi yang dipaksa untuk berhenti selama bencana banjir terjadi. Sebagai contoh, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim 90% usaha mikro kecil dan menengah UMKM terdampak oleh bencana banjir. Sekitar 90% lebih dunia usaha UMKM pasti terdampak. Tapi dampak ini akan tergantung dari beberapa lama cuaca ekstrim ini berlangsung, kata Sandiaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Di level ekonomi mikro, banjir dapat mengganggu aluran distribusi barang dan mengakibatkan penundaan penanaman komoditas pangan sehingga menyebabkan kenaikan harga. Pemerintah Provinsi Jakarta memiliki target untuk memenuhi target ruang terbuka hijau sebesar 30% pada tahun 2030. Setidaknya masih ada waktu untuk memenuhi target tersebut dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Pengadilan juga dilakukan terhadap bangunan baru di lahan kosong yang masih tersedia dengan memperhatikan zona peruntukan, koefisien luas bangunan, dan koefisien dasar bangunan, agar bangunan yang berdiri ideal bagi lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.